Hola, teman-teman penikmat film. Pernah nggak sih kalian nonton film horor, udah siapin mental, udah niat mau kaget-kaget, tapi yang dapat malah rasa ngantuk? Nah, pamali. Tumbal berhasil bikin gua merasakan itu. Tapi sayangnya bukan dalam arti positif. Visualnya oke, settingnya niat, tapi entah kenapa pas nonton, rasanya kayak lihat sinetron tengah malam yang dipanjangin tanpa alasan. Gua bilang ini downgrade besar untuk franchise Pamali. Dari segi cerita, eksekusi, sampai terornya, semuanya terasa lempeng. Dan jujur, gua keluar bioskop dengan rasa kecewa yang susah hilang. Oke, kita bahas dari yang lumayan dulu. Secara visual, Pamali, Tumbal memang punya sinematografi yang cukup proper. Pencahayaan gelap, latar seperti pabrik tua dan hutan angker, ditambah beberapa efek suara yang, ya, bikin bulu kuduk berdiri, setidaknya di awal. Desain hantu-hantunya juga lumayan, terutama kuntilanak hitam yang tampilannya garang dan tuyul yang, malah bikin gue ketawa. Komedinya lumayan jadi penyelamat. Celetukan Cecep dan Kiki sukses bikin beberapa penonton ketawa, termasuk gue. Bahkan ini jadi alasan kenapa gue nggak keluar bioskop di tengah-tengah film. Tapi setelah itu masalahnya muncul satu demi satu. Ceritanya standar banget dan eksekusinya bikin geleng-geleng kepala. Dari awal semua karakter sudah hitam putih, gampang ditebak arahnya. Bahkan di 10-20 menit pertama, gua udah bisa nebak siapa yang bakal jadi korban, siapa yang selamat. Karena nggak ada kejutan, rasa tegangnya hilang dan penonton jadi nggak peduli sama karakter-karakternya. Waktu nonton, gue sempat berharap film ini akan kasih sesuatu yang baru di pertengahan. Tapi ternyata yang saya dapat malah repetisi. Jump scare murahan, suara yang terlalu kencang sampai bikin telinga perih, dan misteri yang gak pernah benar-benar diungkap. Bahkan unsur pamalinya sendiri seperti tenggelam di antara subplot yang gak fokus. Karakter Putri misalnya, awalnya diceritakan nyari ibunya yang hilang, tapi malah sibuk dengan hal-hal lain yang gak ada hubungannya, dan tiba-tiba bisa nebak pabrik kimia sebagai lokasi. Itu logikanya dari mana? Adegan kemunculan kuntilanak hitam yang seharusnya jadi momen puncak, malah terasa lewat begitu saja. Tuyulnya cuma jadi penggoda iseng. Motif hantu-hantunya juga nggak jelas. Jujur, gua tipe orang yang gampang kaget kalau nonton horor, tapi di sini nggak ada satupun momen yang bikin jantung berdebar. Yang ada malah, oh ya udah, gitu doang. Yang bikin tambah nyesek, pamali yang jadi ciri khas franchise ini malah nyaris nggak kerasa. Nggak ada kedalaman konflik, nggak ada eksplorasi emosional, cuma jadi tempelan biar nyambung sama judul. Malah yang dapet spotlight, tuyulnya dan jujur aja, bukannya serem, tapi kok malah lucu. Tengah film sampai ending, ritmenya bener-bener melelahkan. Ceritanya muter di situ-situ aja nggak ada progres berarti. Klimaksnya tiba-tiba kelar, tanpa ledakan emosi, tanpa payoff yang memuaskan. Kalau lo pada penggemar horor Indonesia, mungkin tetap penasaran sama Pamali, Tumbal. Tapi buat gua, ini lebih ke film pengantar tidur ketimbang pemicu mimpi buruk. Gua ngerti, bikin horor yang bener-bener fresh itu susah. Tapi kalau franchise kayak Pamali mau lanjut, mereka harus berani keluar dari formula jump scare keras plus karakter bego. Kasih kita cerita yang benar-benar punya napas, horor yang nyelipin budaya, tapi juga nyentuh rasa. Jadi kalau lo mau nonton, siapkan hati, telinga, dan ekspektasi yang sangat rendah. Karena bisa jadi satu-satunya hal yang bikin lo terkejut adalah betapa cepatnya rasa bosan itu datang. Kalau lo udah nonton, tulis di kolom komentar. Menurut kamu, tuyul di film ini serem atau malah lucu? Dan kalau mau ikutin review film yang blak-blakan, tapi tetap sayang sama perfilman Indonesia, jangan lupa subscribe. Bye-bye!